Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Oleh firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Atas segala berkat, kemurahan, bahkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ulangan 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, pendek ya, tetapi pesannya dalam. Jangan ada Allah lain. Allah kecil, ini berarti bicara tentang Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Ya, jangan ada sesembahan yang lain di hadapanku, di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, aku nggak pernah nyembah yang lain. Aku tidak pernah punya Allah yang lain. Ya Allah, Tuhan yang aku kenal ya dalam Yesus Kristus. Mungkin saudara akan mengatakan itu. Tetapi yang dimaksud di sini bukan sekedar istilahnya Allah berarti sesembahan yang kita puja. Tetapi bisa bicara juga tentang segala sesuatu yang kita tempatkan posisinya melebihi posisi Tuhan. Itu disebut sebagai Allah lain. Jadi sesuatu yang kita puja, artinya kita hargai sedemikian rupa, yang begitu kita sayangi sedemikian rupa, melebihi dari Tuhan. Nah, itu yang disebut Allah lain atau ilah lain, ya, atau ilah-ilah, ya. Artinya sesuatu yang didewakan, sesuatu yang diutamakan melebihi Tuhan. Ya, jangan sampai ada yang seperti itu di dalam hidup kita. Ya, tegas firman-Nya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, coba lihat sekarang di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Saya bacakan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, ini diperjelas lagi supaya kita hati-hati dengan segala berhala. Berhala itu apa? Sesuatu yang dipuja atau sesuatu yang ditempatkan seperti saya sebut tadi, sesuatu yang kita tempatkan melebihi posisinya Tuhan. Ketika kita menyukai, mengasihi, mencintai sesuatu melebihi kita mengasihi Tuhan, hati-hati, itu bisa jadi berhala. Nah, di zaman ini berhala itu bisa banyak hal. Itu bisa bicara tentang pekerjaan kita. Ayo hati-hati. Kalau kita bekerja sampai kita ngepen ke pekerjaan melebihi Tuhan, artinya engkau sudah punya Allah lain. Nah, pekerjaanmu itu bisa jadi Allah lain. Pekerjaan itu bisa jadi berhala bagi hidup kita. Mungkin bukan berhala, bukan pekerjaan. Mungkin juga saudara punya hobi. Kalau hobimu mengalahkan Tuhan, artinya posisinya melebihi Tuhan. Demi hobi engkau tinggalkan Tuhan. Hati-hati, itu pun engkau sudah punya Allah yang lain. Engkau punya berhala yang lain. Termasuk pasangan hidupmu. Ada orang-orang yang sampai meninggalkan Tuhan demi mengejar pasangannya. Atau orang yang dicintai. Itu artinya apa? Tuhan dikalahkan. Hati-hati juga dengan mungkin termasuk ya keluarga kita, anak-anak kita, istri atau suami kita, orang tua kita. Ingat, semuanya jangan sampai menggantikan posisi Tuhan. Termasuk juga mungkin pelayanan kita, hati-hati. Wah, kita pelayanan, tetapi fokusnya sampai melebihi kita dalam arti melebihi kita mengasihi Tuhan, itu berbahaya. Ya, jangan dikata bahwa kalau pelayanan udah otomatis
wujud kita mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang motivasinya berbeda. Nah, hati-hati. Artinya apa? Tuhan harus nomor satu. Dan jangan ada sesuatu apapun di dunia ini. Ya, termasuk saya katakan tadi, pelayanan. Kok bisa pelayanan kok menjadi dewa? Iya, demi pelayanan orang habis-habisan, tetapi tidak mendengarkan Tuhan. Nah, itu loh. Ya, tidak mendengarkan petunjuk Tuhan. Tuhan maunya pokoknya kita melakukan sudah program, sudah agenda kita ya harus dijalankan. Kalau Tuhan berkata tidak, ya jangan maksa dilakukan. Sebab apa? Posisinya pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, harta benda kita, kekayaan kita, semuanya tidak ada yang boleh menggantikan posisi Tuhan. Tidak ada yang boleh melebihi Tuhan. Kalau sampai Tuhan jadi dikalahkan oleh hal-hal itu, berarti kita sedang menduakan Tuhan. Bahkan kita sedang memiliki berhala dalam hidup kita. Ya, termasuk kita berdoa minta sesuatu yang begitu diberkati, ya misalkan minta sepeda gitu ya. Begitu diberkati sepeda, akhirnya apa? Sudah nggak dengerin Tuhan lagi. Minggu-minggu enak pit-pitan, ibadah carry. Nah, itu berarti sudah mendewakan sepedanya, mendewakan hobinya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi atas hidup kita. Utamakan Tuhan nomor satu. Yang lain itu harus di bawah Tuhan. Tidak boleh ada yang melebihi. Menyamai Tuhan aja tidak boleh. Ya, makanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada sesuatu yang dipuja, sesuatu yang dihormati, yang melebihi Tuhan. Ya, waspada terhadap segala berhala. Berhala bisa berbicara tentang hobi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan apapun dalam hidup kita. Nah, jadi sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, mari senantiasa minta pimpinan Tuhan. Termasuk dalam melayani, terus berdoa minta pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Supaya melalui pelayanan kita, Tuhan dipermuliakan. Melalui pekerjaan kita, Tuhan dipermuliakan. Melalui rumah tangga kita, Tuhan dipermuliakan. Melalui hobi kita, Tuhan dipermuliakan. Harusnya demikian. Karena semuanya datang dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan bagi Dia segala kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Kami tidak mau ada Allah lain. Kami tidak mau ada berhala-berhala dalam hidup kami. Kami mau menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Jauh melebihi segala harta benda kekayaan. Jauh melebihi akan pekerjaan. Jauh melebihi keluarga kami. Bahkan jauh melebihi pelayanan kami. Engkau yang terutama ya Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti dan senantiasa melakukan apa yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami menempatkan segala hal yang ada dalam hidup kami melebihi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau sekarang Tuhan menempatkan Engkau yang tertinggi, Engkau yang terutama, dan tidak ada Allah lain, dan tidak ada berhala-berhala yang lain dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.